Indonesia. Oke. Kenapa pada ditepuk tanganin gitu ya? Kita bahas pelatih dulu nih. Tadi kan udah dibilang gitu ya mengenai pelatih dan Dingin lah, awal tahun dingin ya. Awal tahun dingin. Ya, gitu cuma dingin doang. Nggak relate gitu ya, nggak relate ya. Tapi setidaknya dalam 2 minggu terakhir ini tuh deg-degan banget nggak sih? Tiba-tiba Enzo, tiba-tiba Ruben. Dan yang lebih menarik lagi adalah kehadiran dari Liam Rosenior. Nah, ini orang kan bisa dibilang gimana ya, ditawarin sih kontrak panjang sama The Blues, tapi kan kita tahu sendiri gitu loh, kontrak panjangnya The Blues tuh hampir semuanya tuh bisa dibilang gagal gitu loh. Dan apalagi dengan kita lihat dia punya CV juga CV yang ya mediocre aja sih sebenarnya ya kan. Nah, menurut kalian apa sih spesialnya yang satu ini? Spesialnya ya dia in-house ini, orang in-house ditunjuk dari orang dalam, orangnya Bluco, dia Bluco apa sih? Bluco itu adalah perusahaan induk yang memiliki Chelsea dan juga Strasbourg, sama kayak Ineos. Ineos kan punya Man United, punya Nice. Yang kebetulan pertandingan terakhirnya Strasbourg dan menjadi pertandingan terakhirnya Rosenior itu adalah Strasbourg melawan Nice dan itu 1-1. Dan itu adalah tim dia sebenarnya udah nggak menang di 7 laga terakhir sejak awal November nih. Dia lagi datang nggak dalam kondisi bagus. Kenapa dia yang ditunjuk? Mungkin kalau kata beberapa media di Inggris karena dia udah tahu bagaimana cara mengarungi politik di Bluco ya. Karena nggak semua orang mungkin bisa, ya nggak banyak pelatih available yang lain dan juga nggak banyak pelatih available yang bisa mengerti bagaimana cara manajemennya si Bluco ini bekerja. Karena Maresca kan sebenarnya datang dengan jabatan sebagai pelatih ya, tapi dia pingin sebagai manajer karena dia ngerasa ada banyak tempering ke skuadnya dia, ada banyak orang-orang yang ikut campur dalam pemilihan tim, terutama dari tim medis yang mengatakan bahwa ini pemain belum bisa main, ngapain lu main dulu, ngapain lu mainin dulu, gue mau mainin dia, nggak boleh. Nah itu dia ngerasa bahwa dia nggak dalam posisi sebagai manajer yang menentukan the final say on team selection. Kalau Rosenior dia emang sangat mediocre ya, maksudnya pengalamannya sangat mediocre, dia belum pernah ngelatih tim papan atas, dia pengalaman melatihnya pun di bawah 100 laga. Dia menjadikan Wayne Rooney sebagai inspirasinya dalam melatih, itu aja udah menunjukkan bahwa ya Wayne Rooney kita lihat sebagai pelatih seperti apa ya, bukan sebagai pemain, tapi this guy needs to prove a lot of people wrong, dalam artian bahwa dia banyak yang meragukan dia, satu-satunya dia untuk menjawab keraguan itu adalah menang. Dan dia ngomong dia itu ingin mempertahankan identitas dan memberikan trofi, tapi identitas Chelsea itu sebenarnya apa? Chelsea identity itu apa? The Chelsea way itu main seperti apa? Karena ada banyak pelatih yang ganti-ganti tanpa punya suatu garis benang merah dari strategi yang mereka mainkan. Dan pastinya dia ada di sini karena dia akan tunduk terhadap hierarki di Chelsea ya, terutama bekerja di bawah director of football, bekerja di bawah Boli. Tapi 2032 lu ngasih kontrak dia 2032 tanpa lu beli kucing dalam karung nih, maksudnya lu tahu dia emang bagus di lower leagues, dia bagus kok, kayak dia main front footed football, agresif pressing, kalau nggak dapat bola man to man. Cuman kan itu ini banyak pelatih-pelatih yang telah melakukan itu tapi juga tidak berhasil. Bahkan sekelas Graham Potter aja itu udah pernah dikontrak sama Chelsea pun tidak, ya bisa dibilang tidak bisa menangani Chelsea gitu. Gimana Zal? Coba tanggapannya Zal. Ya gue bilang Graham Potter nunjukin CV yang bagus banget di Brighton ya, dan nawarin identitas di Brighton, mainnya bagus. Iya dia ada football identity. Iya identitas permainnya bagus. Tapi nggak dikasih waktu. Tapi masih buruk banget Potter mas itu emang di periode Chelsea, karena itu mereka datang juga di tengah musim kan, Brighton ngepasti Potter itu. Dan gue masih inget di musim itu Potter datang ke Anfield mainnya bagus banget, seri 3-3. Tapi ya pas datang ke Chelsea segala sesuatunya memudar gitu, nggak kelihatan lagi sesuatu yang bisa ditawarkan oleh Potter, padahal dia dengan rekam jejak identitasnya seperti itu tapi nggak bisa kelihatan di Chelsea. Dan kita tahu, menurut gue 1 tahun atau periode kurang dari 1 tahun lu nggak bisa menawarkan trofi atau permainan yang menjanjikan di Chelsea, menurut gue akan situasinya menjadi horor gitu bagi siapapun yang ada di sana. Dan situasi Chelsea sekarang ya emang mereka sering ngasih perlawanan yang bagus ketika lawan City dengan backline seperti itu. Tapi apakah backline seperti itu sustainable? Gue bilang enggak sama sekali sih. Karena dengan backline semudah itu dan juga pemain-pemain yang menurut gue akan mengarungi kompetisi yang masih banyak, menurut gue tugas berat akan menanti Rosenior. Dan gue bilang gue ragu sama sama pelatih ini. Ragu dengan Rosenior saat ini gitu ya. Dan apalagi tadi sudah Rizal sampaikan juga bahwa
sekelas Graham Potter aja dengan CV yang udah nggak bisa kita bantah lagi, itu pun kesannya belum cocok sama Chelsea. Jadi pertanyaan Evelyn buat Aldi, apa yang Chelsea butuhkan dan apakah memang Rosenior ini menjawab itu? Yang Chelsea butuhkan adalah 1, dia menang. Ya, pasti. 2, dia menguasai ruang ganti. Gitu. Kalau soal pengalaman, sekarang ini nggak perlu lagi permisif soal pengalaman. Enzo Maresca emang pernah ngelatih di Premier League sebelumnya? Dia juara Championship tapi. Premier League? Iya, juara. Premier League, asisten gitu kan. Terus juga Arteta juga nggak ada pengalaman di Premier League sebelumnya. Dia Terus asistennya Wenger nggak Guardiola pernah ngelatih di apa? CV-nya wanginya di situ. Apa? Asistennya Guardiola. Asistennya Guardiola. Exactly. Kalau untuk CV. ngelatih Premier League kan belum. Budaya gitu ya, Iya. budaya di sepak bola. Zidane Inggris. juga nggak punya pengalaman sebelum dia punya dapat 3 Champions League bersama Madrid. Pep nggak punya pengalaman sebelum dia ngelatih Barcelona. Artinya bahwa pelatih muda harus dikasih waktu gitu. Dan bagi Chelsea, Ineos bagi MU, membayar kompensasi pelatih itu bukan suatu hal, bukan aib. Gitu, apalagi Chelsea gitu, tim yang kita lihat berkali-kali pecat pelatih gitu. Di Senin gue bilang kemarin, Chelsea dan MU akan memilih pelatih muda. Jadi Mike kemarin ngomong kayak Zidane deh MU. Butuh yes man ya. Gue bilang, Chelsea butuh, MU juga butuh yes man, orang yang bisa kerja dalam structure. Bahwa Karena pengaruh dari manajemennya kuat banget. banget gitu. Bahwa lu nggak bisa nyebut nama pemain yang pengen lu datengin, tapi kita bisa datengin pemain yang sesuai karakter yang lu pengen. Nama, ntar dulu. Gitu. Itu yang membedakan kerja di Ineos dan juga Bluco dan juga Clear Lake apa sih? Salt Lake, Clear Lake. Nah, itu. Itu yang membedakan 2 klub ini, mungkin juga Nottingham kalau nggak salah. Tapi di Liverpool juga gitu. Maksudnya Liverpool juga peran demikian. di OF sekarang tuh Sangat besar amat ya, ya, director betul. football. Ya, beruntung kalau lu punya DOF yang inline sama pelatih. Sejalan. Ya. Brighton, Palace, Arsenal, City itu kan DOF sama pelatihnya kan udah kebetulan kalau Arsenal meskipun baru tapi udah inline banget gitu. Itu yang membedakan dengan tim lain. Jadi kalau gue selalu ada pelatih muda, gue bakal Benedict Cumberbatch benefit of the doubt. benefit of the doubt gitu. Gue kasih waktu dulu, gue kasih kepercayaan dulu. Karena nggak fair kalau kita bilang ya ini baru pasti nggak akan bisa bawa Chelsea kemana-mana. Kasih waktu dulu. Siapa tahu dia emang bisa bawa tim ini menang. Pelatih sebelumnya aja bisa bawa nahan seri. City. McFarlane. Nah itu dia. Jadi buat gue kasih waktu dulu buat fans Chelsea. Jangan dengerin 2 orang ini. Gue bilang kasih waktu dulu. Enggak, tapi menurut lo nggak ada kayak, oh ini udah kelihatan nih bakal gagal dan Enggak lo kayak ngelihat Vision. Ya udah nggak deh tadi mau bahas. Melatih yang nggak ada pengalaman melatih tim besar. Gua terus ada tuh ke contoh. lolos ke nggak jadi. Maksudnya gini loh, secara Patrick Kluivert. Waduh, diperjelas ya. Jadi secara Ada bilang mirip background. lagi katanya Patrick Kluivert sama ini. Jelas bener. Ada kemiripan Anjir. mukanya. Iya, kalau kita bahas Rosenior gitu ya, ngelihat ke belakang kok Ini belum gue terlalu- pemain kesukaan gue lagi sih dulu sih zaman sama Hiddleston Iya, dulu sih. CM main Gua CM suka gua banget, juga gua main suka Liam banget. Rosenior Yoms, sama bener, Fulham senior. kan. Yoi, Iya. Brighton suka juga banget. main. Brighton juga main. Gue Suka ngeliat gua. berat lah ya, karena ya apa yang disampaikan Bang Aldi tadi juga dulu mungkin akan mikir yang sama ke Graham Potter, mikir yang sama ke Pochettino, mikir Iya. yang sama ke Maresca. Ini pelatih Amorim. muda, si Chelsea-nya aja, Oh, Chelsea-nya aja gitu. Ya, ngomongin Pelatih MU muda, dia sekarang, oke. Kontraknya juga gue nggak kaget nggak si Rosenior yang dikasih kontrak 5 Nggak, gua kaget sih. 5,5 Kan begitu emang Zal, cara kerjanya Iya, Chelsea. Makanya karena sebelumnya pun kontraknya juga panjang-panjang, bahkan kalau dijumlahin totalnya 15 tahun lebih tuh si Potter, Enzo Maresca dan Maresca. juga Pochettino kalau digabungin. Jadi menurut gue segala sesuatunya cepat berubah, jangan terlalu percaya omongan, dikasih waktu aja dulu, karena dulu Potter juga cuma berapa bulan gitu, 6 bulan 7 bulan, habis itu U-turn balik lagi ke Lampard. Jadi menurut gue segala sesuatunya cepat berubah bersama Chelsea, apalagi rekam jejak mereka juga nggak bagus Kalau banget ya, gitu. kalau gue sih bukan dia megang ruang ganti ya. Kalau yang Aldi, ruang ganti itu penting ketika Chelsea punya zamannya AVB lah. AVB mereka punya Peter Cech, punya Terry. John Terry. Menurut gue Palmer, Caicedo, Enzo belum jadi mereka level itu. They are one of the youngest team in the Premier League. Mereka tuh butuh guidance sebenarnya, bukan butuh gentrokan sama pelatih. Lu nurut gua apa mereka bisa ngelawan balik enggak. Yang penting dia bisa navigate di atasnya aja, dibilangin bahwa sama petinggi sama tim medis gitu, lu nggak bisa mainin mereka, ya udah nurut. Kan biasanya ada banyak pelatih yang egonya nggak nyampe, egonya ketinggian Amorim. sehingga iya akhirnya marah-marah kan, akhirnya marah-marah
Dia tuh head coach apa manajer iya. sih, gue lupa. Head coach apa manajer, walaupun dia tahu dia ditunjuk sebagai head coach. Dia tahu loh. Iya. Kenapa dia tiba-tiba jadi manajer? Tapi komplainnya Tapi di press con. komplain. Iya. Komplainnya di press con, bener. Oke, kita singketin dulu nih ya. Kita bahas kan tadi Rosenior. Oke, ini seru banget. Kita jadikan taruhan aja. Waduh, Sambil JM Team semuanya juga boleh komen-komen ya. Menurut kalian, bukan. Itu mah Anjar. Enggak, Itu mah bukan taruhan bertaruh apa. tuh dia. Jago lagi. Maksudnya. Jago lagi. Oke, diganti deh. Prediksi. gimana? Apakah Rosenior ini bisa melewati musim depan sampai akhir musim? Enggak. Dengan tidak dipecat oleh Chelsea? Enggak. Kalau Rizal? Gue rasa Natal yang akan datang kita punya diskusi yang berbeda lagi. Jadi menurut gue nggak nyampe. Enggak. Nggak nyampe Oh. Natal lagi. Oh, nggak nyampein Natal. Natal. Oh, Natal yang Natal tahun Oke, tahun ini. Oke. Kalau dari Aldi? Oh iya, tahun ini. Seoptimis apa sih? Tadi kan Aldi yang paling membela nih, kayak masih memberikan harapan gitu. Iya karena Meragu sekarang. belum pernah satu game pun belum gitu loh. Satu game pun belum. Oh, iya, betul. Dan Berdasarkan egonya gua bilang ini pelatih nggak akan lama di Chelsea. Karena Oke. begitulah cara Chelsea bekerja. Tapi kalaupun di 3 game awal dia bagus, gimana? Berubah lagi diskusi kita gitu ya. Gitu ya. Kalau ya udah kalau gitu sekarang gua bilang di mid season musim depan dia udah nggak di Chelsea. Natal juga dong berarti. Natal juga ya. Natal ya berarti Iya. ya. Berarti Desember kayak gini lagi nih. Oke. Kayak Maresca lagi nih. Cuman Ternyata membelanya tuh sejauh setengah musim depan ya. karena kan nggak tahu, belum tahu gitu loh. Nggak sampai ya, berarti musim ini ya. Maresca Iya. startnya juga bagus kayaknya. Apa? Startnya bagus. Maresca startnya Startnya bagus. Nah, sama opening day doang. Tuh lihat, Maresca aja bagus. Cuman kan dia dipecat bukan gara-gara performa. Iya. Ya orang dia menangin 2 trofi cuy. Tuh, menangin Kemarin 2 trofi pula. musim lalu. Makanya dia Tapi bagus dia banget dipecat Maresca. emang. Cuman kan sekarang zamannya dipecat bukan lagi gara-gara performa. Gara-gara tersinggung. Karena Menyinggung ya. Dia nggak bisa yang kerja. beramah. Oh, paling tepat sebenarnya Maresca, tapi ya udah terjadi ya. Good luck lah. Ya udahlah, Senior. kita Udah ke bahas. MU lagi. Kita